Pengajian saya sering dikatakan, oh pengajian Ustaz Harun pengajian Wahabi. Kalau emang pengajian yang antum dengar dari awal tadi 2 jam dan setiap hari antum tiap minggu antum datang, qala Allah, qala Rasul, begini pendapat ulama, kita jelaskan antum anggap ini Wahabi, inilah pemahaman yang benar. Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan. Ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja, apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Ya, bagian daripada sunnah yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama. Rukun wudu. 1, innamal a'malu binniyat. Segala amal diawali dengan niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan beribadah melainkan ikhlas. Niat itu letaknya di hati. Tapi karena hati kita ragu-ragu, maka dikuatkan dengan lidah. Niat itu di dalam. Adapun yang di mulut itu adalah melafazkan niat untuk menguatkan hati. Nawaitu raf'al. Kalian kalau berwudu apa niatnya? Ya, niat dulu. Setelah berniat, baru kedua, muka yang wajib ialah dari tempat tumbuh rambut sampai tulang dagu bagian bawah, lintangnya dari telinga ke telinga. Jadi muka itu sejengkal ke atas, jengkal ke samping. Seluruh bagian muka yang tersebut tadi diwajib dibasuh, tidak boleh tertinggal sikit pun. Bahkan wajib dilebihkan sedikit agar kita yakin terbasuhnya semua. Menurut kaidah ahli fikih, sesuatu yang hanya dengan dia dapat disempurnakan yang wajib, maka hukumnya jadi wajib. Niat, habis niat, membasuh muka dari tempat tumbuh rambut sampai tulang dagu bawah, dari batas telinga kanan ke telinga kiri, dilebihkan sedikit supaya yakin basah nanti. Lebihkan sedikit. 3. Membasuh 2 tangan sampai ke siku. Sampai ke siku. Siku juga wajib dibasuh. 4. Sebagian kepala, sedikit-sedikit minimnya ubun-ubun. Ini ubun-ubun. Nasiyatin, nasiyah. Terus? 5. Membasuh 2 telapak kaki sampai ke 2 mata kaki. Maksudnya 2 mata kaki wajib juga dibasuh. 6. Menertibkan rukun-rukun di atas. Selain dari niat dan membasuh muka, keduanya wajib dilakukan bersama-sama dan didahulukan dari yang lain. Sabda Rasulullah SAW. Ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah pekerjaanmu apa yang dimulai oleh Allah. Wudu itu yang pertama adalah niat. Niatnya waktu membasuh wajah. Waktu membasuh wajah dengan air yang mengendang di tangan, asalkan air sudah mengendang di tangan itu sudah sah. Tidak harus mengguyur, tidak harus sampai air yang banyak. Yang penting air menggenang di tangan dikatakan membasuh. Waktu kita membasuh muka, niat. Niat yang pakai bahasa Indramayu juga boleh. Ingsun niat wudu, sama. Tidak usah pakai nawaitul wudu'ah. Pakai bahasa Jawa pun boleh. Aku niat wudu, dibasuh wajah. Basuhnya sekali saja cukup. Segelas ini cukup kalau mau wudu. Tuangkan di tangan, basuhkan di wajah. Sekali wajibnya. Sampai 3 adalah sunnah kalau kita punya air. Artinya kalau anda mungkin mau tahajudan, mungkin kamar mandinya di luar, anda bisa cari ember di situ, siapkan air sebotol. Setelah itu anda wudunya muka saja. Muka semua batas. Yang dibasuh adalah batas rambut. Ini imamah harus lepas. Karena ada batas tumbuhnya rambut sama dagu sini. Panjangnya antara tumbuhnya rambut di jidat sampai dagu. Lebarnya antara ini tulang. Ini kalau kambing enak ini. Tulang muda ini, tulang lembut ini sampai tulang ini. Panjang sama lebar. Ini panjang ya. Panjangnya pendek, lebarnya lebih panjang. Tidak usah diukur nanti, foto nanti bagus. Ya, ini yang wajib dibasuh. Cukup 1 air sudah cukup, tidak usah ragu-ragu anda. Mungkin anda rajin tahajud, gara-gara airnya habis lalu tidak tahajudan. Sayang dong, kurang ilmu.
cukup segelas ini bisa. Sunnahnya 3. Kalau Anda pakai 2 tangan boleh. Sempurnanya memang seperti itu. Tapi di saat darurat air sedikit, Anda bisa menggunakan 1 gelas. Setelah wajah mana? Tangan sampai siku. Membasuh itu harus ada mengenang. Ada genangan air di tangan atau ini dilubangi kecil, dikucurkan. Nah, dikucurkan. Kalau mengucur boleh, setelah mengucur atau begini, asalkan dari awalnya menggenang. Tapi kalau tidak menggenang, mengusap tidak sah. Harus ada gendangan air, baru setelah itu dialirkan. Biasanya dikucurkan oleh kawannya boleh, atau ada keran kecil tik sudah. Yang penting mengalir, mengucur atau tumpah dari air yang menggenang baru. Setelah tangan diusap kepala. Anda tidak usah ragu, ini ilmu. Tangan pun sekali wajibnya, 3 kali sunnah. Mengusap kepala adalah rambut yang ada di kepala. Rambut kepala yang ada di kepala. Kalau rambut kepala tidak di kepala, nggak sah. Misalnya rambutnya panjang, Anda mikir rambut mana? Maksudnya rambutnya panjang, menjulur sampai pinggul seorang wanita. Maka kalau membasuhnya rambut yang sudah di pinggul tidak sah. Harus rambut kepala yang ada di kepala. Misalnya bekak depan belakang nggak penting, misalnya gitu. Sah, biarpun di belakang. Diusap, ini cukup mengusah. Setelah itu apa? Kuping sunnah kuping. Yang keempat adalah kaki sampai mata kaki. Tahu mata kaki? Yakin? Anak kecil tidak ngerti mata kaki. Mata kaki. Tahu mata kaki? Ya sudah, mata kaki itu. Jadi sampai mata kaki. Itu saja wajib dibasuh. Selesai. Yang pertama niat, membasuh wajah, tangan, mengusap rambut di kepala. Kalau tidak punya rambut ya kepalanya. Kemudian membasuh kaki. Selesai. Anda bisa melakukan Ada berapakah rukun wudhu? Rukun wudhu menurut madhab Syafi'i yang umum diikuti di Indonesia ada 6 perkara yang wajib dipenuhi agar wudhu sah. Rukun tersebut yaitu: 1. Niat saat membasuh wajah, 2. Membasuh wajah, 3. Membasuh kedua tangan hingga siku, 4. Mengusap sebagian kepala, 5. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki, 6. Tertib berurutan. Penjelasan rukun wudhu: niat diucapkan di dalam hati bersamaan saat pertama kali membasuh bagian wajah. 2. Membasuh wajah batasannya dari tempat tumbuh rambut kepala hingga bawah dagu dan dari telinga kanan ke kiri. 3. Membasuh tangan, wajib membasuh dari ujung jari hingga siku, pastikan tidak ada kotoran yang menghalangi air. 4. Mengusap kepala, cukup mengusap sebagian rambut atau kulit kepala. 5. Membasuh kaki, membasuh hingga mata kaki dan sela-sela jari. 6. Tertib melakukan gerakan wudhu secara berurutan sesuai urutan di atas. Sebagai catatan, membasuh telapak tangan di awal, berkumur, membasuh hidung dan mengusap telinga termasuk dalam sunnah wudhu, bukan rukun wudhu.